Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Biologi A 2019 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penelitian kualitatif. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Elsa Aulia dengan NIM 3 digit dari belakang 004, Zuina Farah dengan NIM 3 digit dari belakang 014, Afifah Aulia dengan NIM 3 digit 019, dan Imro'atun Hasana dengan NIM 3 digit dari belakang 021. Yang pertama yaitu pendahuluan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambil sampel, sumber data dilakukan secara purposif dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Aksioma atau pandangan dasar penelitian kualitatif. Pertama, sifat realistis. Realitas dalam penelitian kualitatif tidak hanya yang tampak, tetapi sampai pada makna dari apa yang tampak tersebut. Kedua, hubungan peneliti dengan yang diteliti. Peneliti sebagai human instrument, baik dengan teknik pengumpulan data observasi ataupun dengan wawancara mendalam, maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Ketiga, hubungan antar variabel. Penelitian kualitatif bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses. Oleh karena itu, dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti, penelitian kualitatif lebih bersifat interaktif, yaitu saling mempengaruhi sehingga tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya. Keempat, kemungkinan generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak melakukan generalisasi, tetapi lebih menekankan ke dalam informasi sehingga sampai pada tingkat makna dari apa yang tampak. Kelima, peranan nilai. Dalam melakukan pengumpulan data, terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data. Dalam interaksi ini, baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi berbeda-beda. Sehingga dalam pengumpulan data, analisis, dan pembuatan laporan akan terikat oleh nilai masing-masing. Karakteristik. Tujuan. Menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu participant observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Data. Data berupa deskriptif kualitatif yang mencakup kata-kata dari informan dan catatan tentang tindakan objek yang diteliti. Sampel. Kecil, tidak representatif, purposif, snowball, dan berkembang selama proses penelitian. Analisis. Analisis dilakukan terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian yang dilakukan melalui analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema budaya dengan menggunakan proses reduction, display, dan conclusion. Hubungan dengan informan. Peneliti harus empati dan akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam sampai datanya jenuh, sehingga dapat menemukan hipotesis atau teori. Usulan desain. Usulan desain harus singkat, umum, dan bersifat sementara. Literatur yang digunakan bersifat sementara dan tidak menjadi pegangan utama. Masalah bersifat sementara, tidak dirumuskan hipotesis, karena dalam penelitian kualitatif, peneliti akan menemukan hipotesis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Elsa Aulia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Zuina. Selanjutnya, kapan penelitian kualitatif digunakan? Nah, penelitian kualitatif digunakan ketika yang pertama, masalah penelitian belum jelas. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk memahami interaksi sosial. Selanjutnya, tujuan penelitian adalah untuk memahami makna di balik data yang tampak. Kemudian fokus penelitian terkait dengan sejarah perkembangan. Dan terakhir, tujuan penelitian untuk memahami interaksi sosial.
Proses penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif atau KN bersifat deduktif, sedangkan metode penelitian kualitatif atau KL bersifat induktif. Metode penelitian kualitatif berangkat dari pengamatan yang mendetail konkret pada empirical social reality, sehingga terbangun ground theory. Selanjutnya berkembang menjadi substantif teori, middle range teori, formal teori, dan akhirnya menjadi theoretical framework. Yang kedua, sistematika penyusunan proposal penelitian kualitatif atau KL. Judul penelitian. Judul pada proposal penelitian kualitatif atau KL tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam untuk menemukan hipotesis dan teori. Yang pertama, proses pencarian judul penelitian kualitatif. KL pertama. 1. Menemukan masalah. 2. Melakukan identifikasi masalah. Yang ketiga, menentukan fokus penelitian. Yang keempat, melakukan dialog teoritik. Mengapa fenomena tersebut dikatakan masalah dan layak untuk diteliti. Yang kelima, kegelisahan peneliti. Yang keenam, melakukan penjajakan awal di lokasi penelitian. Yang ketujuh, merumuskan judul penelitian. Selanjutnya, proses pencarian judul penelitian kualitatif atau KL yang kedua. Yang pertama, melakukan penjajakan awal di lapangan untuk mencari dan menemukan fenomena unik. Yang kedua, menjelaskan alasan kelayakan penelitian, mengapa fenomena tersebut dikatakan unik dan layak untuk diteliti. Yang ketiga, dialog teoritik. Yang keempat, judul penelitian. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Imro'atun Hasanah. Dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya mengenai sistematika penyusunan penelitian kualitatif, yaitu latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah pada penelitian kualitatif harus mengaitkan antara keadaan sosial dengan teori. Nah, yang mana masalah itu dikemukakan dalam bentuk data. Peneliti harus menjelaskan logika yang digunakan untuk mencari makna di balik peristiwa secara induktif dengan melakukan penjajakan awal di lokasi penelitian atau situasi sosial untuk mengamati beberapa aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu yang dijadikan lokasi penelitian. Yang selanjutnya yaitu fokus penelitian. Nah, penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya pada keseluruhan social situation yang diteliti meliputi 3 aspek, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Nah, bagian tujuan penelitian ini yang perlu diperhatikan bahwa rumusan tujuan penelitian kualitatif berbeda dengan rumusan tujuan penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Nah, pada bagian ini menunjukkan pentingnya penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Landasan teori dan atau telaah penelitian terdahulu. Penelitian bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Oleh karena itu, landasan teori penelitian kualitatif ditulis berdasarkan data yang ditemukan melalui proses penelitian atau proses induktif. Yang selanjutnya, pendekatan dan jenis penelitian. Peneliti perlu menjelaskan pendekatan yang digunakan serta alasan penggunaan pendekatan tersebut. Selain itu, peneliti juga perlu menjelaskan jenis penelitian yang digunakan. Kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif untuk diperlukan karena peneliti bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Dalam laporan penelitian,
perlu dijelaskan peran peneliti atau pengamat penuh, partisipan penuh atau pengartisipan, serta diketahui atau tidaknya peneliti oleh subjek. Lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian harus berdasarkan alasan akademik seperti pertimbangan kemenarikan, keunikan, kesesuaian dengan topik, serta penemuan hal bermakna dan baru. Sumber data. Peneliti harus dengan tegas menyatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dari subjek yang diamati yang dicatat melalui catatan tertulis dan pengambilan foto. Sedangkan sumber data tertulis merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi mendalam, dan dokumentasi. Suatu fenomena dapat dimengerti maknanya dengan baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara dan observasi mendalam pada latar berlangsungnya fenomena tersebut. Pelengkap data seperti dokumentasi dan semua catatan lapangan harus dicatat dengan benar dan tepat dalam bentuk transkrip. Selanjutnya akan diteruskan oleh anggota kelompok saya yaitu Afifa Aulia. Baik, selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data kuantitatif adalah proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Berman dan Spradley. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut ini. Maksud dari mereduksi data dalam konteks penelitian ini yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bahkan grafik, matriks, maupun network dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku. Selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian. Nah, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data kualitatif dalam penelitian adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Next. Selanjutnya itu pengecekan keabsahan temuan. Berikut beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu ada keikutsertaan yang diperpanjang. Maksud tujuan memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian ini adalah yang pertama dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden, dan selain itu dapat membangun kepercayaan subjek. Yang kedua, dengan terjun ke lokasi dalam waktu yang cukup panjang, peneliti dapat mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data. Pertama-tama, yang terpenting adalah distorsi pribadi. Selanjutnya yaitu ada pengamatan yang tekun. Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Selanjutnya ada triangulasi.
Ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Selanjutnya yaitu pengecekan sejawat melalui diskusi. Hal ini dilakukan dengan maksud yaitu pertama, untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kemudian yang kedua, diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk memulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti. Selanjutnya yaitu kecukupan referensial. Kecukupan referensial ini yaitu sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi, yaitu dengan menyimpan informasi yang tidak direncanakan sebagai alternatif jika berhalangan tidak ada tape atau tape-nya rusak. Selanjutnya yaitu kajian kasus negatif. Teknik analisis kasus negatif ini dilakukan peneliti dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus tentang paradigma pembelajaran dan mengajar yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding. Selanjutnya yaitu pengecekan anggota. Pengecekan anggota ini merupakan proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori, analisis, penafsiran, dan kesimpulan. Next. Tahap-tahapan penelitian. Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya sampai pada penulisan laporan. Selanjutnya yaitu sistematika pembahasan. Dalam bagian ini, peneliti mengungkapkan alur bahasan sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan konferensi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Karena itu lebih ditekankan pada mengapa ditulis dan bukan apa yang ditulis. Selanjutnya yaitu rancangan outline daftar isi sementara. Isi dan sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu awal, bagian inti, dan bagian akhir. Yang terakhir yaitu daftar rujukan. Bahan pustaka yang dimasukkan ke dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam teks. Artinya, bahan pustaka yang hanya digunakan sebagai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk dalam teks tidak dimasukkan ke dalam daftar rujukan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.